Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Takmir dan seluruh pengurus IKM Masjid Al-Mawaddah, yang kami muliakan para alim, para ulama yang senantiasa kami rindukan nasihat-nasihat kebaikannya, juga seluruh muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Mawaddah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini Allah senantiasa mengiringi dengan rahmat dan berkahnya. Berkah di dalam kita sholat berjamaah, berkah dalam ukhuwah, berkah dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam hari ini senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan membahas beberapa peristiwa sebelum terjadinya perang Badar. Sebagaimana kita pahami, perang Badar terjadi di tahun 2 Hijriah. Itu artinya peristiwa 15 tahun setelah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yasrib atau kota Madinah. Ada beberapa peristiwa penting, di antaranya adalah tentang pengalihan arah kiblat, perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Semula arahnya ke Syam, kemudian kiblat dipindah ke arah Masjidil Haram. Syam itu letaknya di sebelah utara kota Mekah. Madinah juga sama. Nanti ketika Rasul SAW tinggal di kota Madinah, nanti perubahannya itu 180 derajat. Dari arah sebelumnya utara, kemudian dipindah menuju ke arah selatan. Jadi kalau saya gambarkan begini Bapak Ibu, pertama kali muslimin sholatnya menghadap sana, begitu diubah, maka kemudian mihrab pindah di sebelah sana, menghadapnya ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
diperintahkannya puasa Ramadan, kemudian syariat membayar zakat, kemudian yang keempat adalah diizinkannya muslimin untuk jihad fi sabilillah. Jadi perang itu baru diberikan komando oleh Allah di tahun 2 Hijriah. Sebelumnya nggak boleh, Bapak Ibu. Di fase Mekah itu betapa muslimin mendapatkan perlakuan kasar. Mereka disiksa, diintimidasi, ditindas. Bahkan sebagian sahabat Nabi menjadi syahid, sebagaimana keluarga Yasir. Ya. Tapi begitu pun berat penderitaan Rasulullah SAW bersama muslimin, Allah sampaikan kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian, tidak boleh membalas. Ini sebagai latihan untuk muslimin agar mereka disiplin taat kepada pemimpin. Kalau mereka diperintahkan angkat senjata, turunkan senjata, itu tidak gampang. Ya, itu butuh ketaatan, butuh disiplin bagi jamaah untuk mengikuti pemimpinnya. Ya. Malam hari ini insyaallah kita akan sampaikan beberapa hal tentang pengalihan arah kiblat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 144 berkenaan dengan pengalihan kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram fahaythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, mereka tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli sejarah mengatakan bahwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram itu adalah bagian dari doa Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa Rasul memohon kepada Allah agar kiblat dipindahkan? Apakah Rasul tidak senang terhadap Baitul Maqdis? Kira-kira begitu atau tidak? Apakah Rasul tidak senang dengan Baitul Maqdis? Kok kenapa harus minta pindah? Kenapa alasannya? Tentu ini bukan karena Rasul tidak suka. Karena Baitul Maqdis itu adalah salah satu dari 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, itu seperti sholat 500 kali lipat di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat di sana 2 rakaat itu Pak, itu seperti kita sholat 2 rakaat di sini dikalikan 500 kali.
Ini menunjukkan kemuliaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Apa yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta di dalam doa beliau tadi dikatakan di ayat 144 surah Al-Baqarah, "Aku tahu Muhammad, kau selalu menengadahkan wajahmu ke langit, memohon agar kiblat diminta sesuai dengan keinginanmu." Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu, salat menghadap Baitul Maqdis itu sampai beliau tinggal di kota Madinah kira-kira 17 bulan. Kira-kira 17 bulan, ya 1,5 tahun gitu lah ya. Kenapa Rasul meminta dipindahkan? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengatakan kalimat yang itu mengganggu Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Muhammad itu dan orang-orang Islam, mereka mencela sesembahan kita, mencela Tuhan-Tuhan kita. Tapi kok mereka sholatnya menghadap ke kiblat kita? Nah, itu yang membuat Rasul nggak nyaman. Rasul nggak nyaman. Orang Yahudi mengira bahwa ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu meniru peribadatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Salah satunya adalah menghadapkan kiblat mereka ke arah kiblat mereka. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mengunjungi ibu dari Bashar bin Barak bin Ma'rur, salah seorang tokoh dari Bani Salam. Lalu Ummu Basar menjamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama para sahabat di masjid Bani Salamah. Setelah mengerjakan sholat 2 rakaat, Jibril alaihissalam mengisyaratkan untuk sholat menghadap Baitullah, dan Jibril pun sholat menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi itu sholat zuhur, baru dapat berapa rakaat itu? 2 rakaat. Jibril datang kepada Nabi, memberitahukan kepada Nabi agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memutar posisinya menghadap Ka'bah. Ya. Maka bertukarlah posisi wanita pada kaum laki-laki dan posisi kaum laki-laki pada posisi wanita. Bisa dipahami atau tidak? Ya, ini imam, ya. Kemudian ini jamaah laki-laki di sini, jamaah perempuannya di belakang. Begitu Jibril datang, maka Rasul memindahkan arah sholatnya menghadap ke sana. Ya, pindah gitu. Yang pertama Rasul di bagian depan, kemudian pindah di bagian belakang. Maka kemudian mutar, yang perempuan ke belakang, kemudian yang depan yang mestinya tadi laki-laki di sini pindah di bagian sana. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian keluarlah I'bad bin Basar. Ia juga termasuk dalam jamaah salat tersebut. Ia melewati Bani Haritsah dari kaum Ansar yang sedang rukuk melaksanakan salat asar. I'bad bin Basar berkata, "Aku bersumpah demi Allah bahwa aku telah sholat bersama Nabi Muhammad SAW menghadap ke Baitullah. Kemudian mereka pun memutar arah kiblat mereka." Maka Masjid Bani Salamah itu hari ini dikenal sebagai Masjid Kiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Saya tahun 2005 ke sana, itu mihrabnya masih dibiarkan. Ada 2 mihrab di sana. Saya tidak tahu hari ini apakah itu masih ada atau tidak. Ya. Jadi mihrabnya ada 2, satu di sini, satu di sana. Itu disebut sebagai Masjid Kiblatain. Awal mulanya adalah Masjid Bani Salamah. Rafi' bin Hadaj radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada kami ketika kami sholat pada Bani Abdul Asad. Bani Abdul Asad ini
kabilahnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini seorang sahabat Nabi. Ketika beliau meninggal di perang Khandaq, itu arsy Allah bergetar, arsy Allah berguncang. Itu bisa dibayangkan, singgasana Allah bergetar gara-gara wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Rafi' bin Hadits berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, lalu imam kami pun berputar ke Ka'bah dan kami pun mengikutinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pada saat orang-orang berada di Kuba kalau sholat subuh, lalu datanglah seorang kepada mereka. Ia berkata, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan telah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian mereka pun menghadap kepadanya. Padahal sebelumnya mereka menghadap ke arah Syam, kemudian mereka berputar ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Dari Barra bin Azib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW pada awal mula tiba di kota Madinah, kakek dan pamannya juga dari golongan Ansar, bahwasanya mereka pada kesempatan itu sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mendambakan untuk menjadikan kiblatnya adalah Ka'bah. Adapun sholat yang pertama kali dilakukan beliau dengan menghadap Ka'bah adalah sholat asar. Saat itu beliau sholat dan dengan para sahabatnya. Kemudian keluarlah salah seorang yang ikut dalam jamaah tersebut melewati suatu kaum yang sedang rukuk di masjid. Lalu ia berkata, aku bersaksi demi Allah, aku telah sholat bersama Nabi Muhammad SAW menghadap Ka'bah. Mereka pun mengalihkan arah Ka'bah kepada mereka, menghadap ke arah Ka'bah, sementara kaum Yahudi dan ahlu kitab sangat menginginkan sekiranya kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika kaum muslimin menghadapkan ke Baitullah, mereka pun mengingkari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Imam Ibnu Hajar beliau berkata bahwa pendapat yang paling tepat, sholat yang dikerjakan di Bani Salamah pada saat meninggalnya Baswar bin Bara bin Ma'rur adalah sholat duhur. Ini adalah pendapat yang paling rajih. Ya. Sedangkan sholat yang pertama kali dikerjakan di Masjid Nabawi dengan menghadap Ka'bah adalah sholat asar. Jadi bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu surah Al-Baqarah ayat 144 itu, beliau sedang dalam keadaan melaksanakan sholat duhur, dan itu dilakukan di kabilah Bani Salamah. Sementara ketika Rasul melaksanakan sholat asar dengan menghadap ke Masjidil Haram, ya, pertama kali di kota Madinah adalah sholat asar. Beberapa pelajaran penting dari pemindahan arah kiblat. Yang pertama adalah ini sebagai ujian kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka semua Bapak Ibu sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Semua menghadap ke arah Ka'bah. Kapan seseorang diperintahkan oleh Allah menghadapkan wajahnya ketika sholat menghadap Masjidil Aqsa? Itu adalah ketika Rasul SAW diangkat menjadi nabi. Jadi semua nabi selain Rasulullah SAW dahulu, Bapak Ibu, itu sholatnya semua menghadap ke Masjidil Haram. Tapi ketika Rasul SAW memulai sebagai nabi, maka Allah perintahkan nabinya untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Untuk menjadi ujian bagi kaum Nabi Muhammad SAW, bagi orang musyrik, bagi orang Yahudi, bagi orang munafik
Apakah ketika mereka diminta oleh Allah untuk memutar arah dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, apakah mereka taat atau tidak? Itu menjadi ujian bagi muslimin. Orang-orang musyrik ketika mereka mendapati Rasul memindahkan posisi kiblat ke arah Masjidil Haram, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan orang Islam telah kembali dari kiblat semula. Berarti mereka telah kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan hal itu menunjukkan bahwa agama orang musyrik adalah agama yang benar. Itu kata orang Muslim. Karena sebelumnya ya memang mereka tahu persis bahwa nabi-nabi zaman dahulu ya itu menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Ya. Dan di Masjidil Haram itu Bapak Ibu, sebelum nanti terjadinya fatku, maka di dalam Ka'bah itu ada sebuah patung, di mana patung itu menggambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sedang mengundi anak panah untuk meramal sesuatu. Maka nanti di tahun 8 Hijriah ketika terjadi fatku, maka Rasul SAW mengatakan, celakalah orang yang membuat patung ini, kata Rasul. Demi Allah, aku bersumpah atas nama Allah, Ibrahim dan Ismail tidak pernah melakukan hal ini. Maksudnya tidak pernah mengundi dengan anak panah. Kemudian di sekitar pelataran Ka'bah itu bisa dibayangkan ada 360 berhala. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dulu ketika Rasul sholat waktu fase Makkah. Jadi Rasul sholat menghadap Ka'bah itu, ya. Kemudian menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis. Ini saya sampaikan juga bahwa Bapak Ibu jangan salah paham ya. Ketika nanti Rasul di Mekah itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, itu bukan berarti membelakangi Ka'bah, bukan Pak ya. Tetap beliau berhadapan dengan Ka'bah, tapi arahnya adalah ke arah utara, ke arah Masjidil Aqsa. Tapi tetap menghadapkan ke Ka'bah, bukan membelakangi Ka'bah. Ya, bisa dipahami ya Pak ya? Ya, tetap menghadapnya ke arah Ka'bah. Dan bagaimana Rasul SAW sholat di pelataran Ka'bah itu menghadap wajahnya ke arah Masjidil Aqsa, itu dalam keadaan sekelilingnya banyak berhala-berhala, 360 berhala. Ya, maka orang Muslim berkata, kalau Muhammad dia menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram, berarti dia telah kembali kepada kiblat pendahulu-pendahulu mereka. Ya. Dan berarti dia mengikuti apa yang kita sembah, kata orang Muslim. Orang Yahudi mengatakan Muhammad telah mengingkari kiblatnya para nabi terdahulu, kata mereka. Seandainya ia benar-benar seorang nabi, pastilah ia akan menghadap kiblat kepada para nabi terdahulu. Sementara orang munafik berkata, orang munafik ini, Muhammad bingung katanya, hendak menghadap kemana arah sholat mereka. Seandainya kiblat yang pertama benar, lalu mengapa ia meninggalkannya? Seandainya yang kedua yang benar, berarti selama ini ia berada dalam kebatilan. Ya, orang munafik mengatakan begini Pak kalimatnya. Nah, sebenarnya itu yang benar yang mana? Kata orang munafik. Kalau kiblat yang benar adalah Masjidil Aqsa, maka berarti hari ini Muhammad telah sesat. Tapi kalau yang benar adalah Masjidil Haram, maka dulu ketika mereka sholat menghadapkan wajahnya ke Masjidil Aqsa, berarti mereka dulu sesat. Amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nanti menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, bagaimana dengan amal-amal kami dahulu? Ketika kami sholat menghadapkan wajah kami ke arah Masjidil Aqsa, apakah itu diterima? Kata Rasul, amalmu diterima. Amalmu diterima. Ya. Dan pertanyaan ini membuat para sahabat bingung. Maka kemudian
mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang hal itu. Ya Rasulullah, kalau orang-orang itu mengatakan seperti itu, apa yang harus kami jawab? Rasul kemudian memberikan arahan kepada para sahabat, kalau mereka bertanya tentang itu, katakan kepada mereka bahwa sholat kita menghadap Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Masjidil Haram, itu semua karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ya, pertanyaan orang-orang yang memusuhi Islam, musuh-musuh Islam bertanya itu, kadang-kadang kita jawabnya tidak pakai logika kadang. Ya. Jawaban bahwa ini semua perintah Allah itu adalah jawaban yang apa itu? Yang hakiki benar. Saya kasih contoh misalnya begini Bapak Ibu. Ada satu syariat yang itu tidak bisa diterima oleh logika kita, karena memang logika kita itu terbatas. Jadi beragama itu tidak cukup dengan hanya logika. Kalau kita paham itu, maka kita akan menemukan satu syariat yang itu tidak bisa diterima dengan logika. Contohnya, kalau orang itu wudu dalam keadaan memakai kasut, memakai sepatu, ya, kenapa Rasul memerintahkan kita membasuh bagian kaki itu, bagian punggung kakinya bukan bagian bawah? Kan kalau kita berjalan itu yang kena najis bagian mana kira-kira? Kan bagian bawah kan? Mestinya yang bagian bawah yang dibersihkan. Tapi Rasul memerintahkan yang diusap adalah bagian punggung kaki bagian atas. Artinya kalau kita berbicara tentang resiko terkena najis pasti bagian bawah, kan gitu. Tapi yang diperintahkan oleh Rasul adalah membasuh bagian atas. Ini namanya bahwa agama itu kadang-kadang tidak bisa dicerna dengan logika kita. Ya. Tapi kalau iman yang berbicara, ya, apapun yang dikatakan oleh Nabi itu pasti sebuah kebenaran, Pak. Itu pasti sebuah kebaikan, maka lakukan. Gak usah mikir apapun. Nabi ngajak ke barat-barat kita, gak usah mikir. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan kisah Isra Mi'raj itu ya. Itu kisah Isra Mi'raj itu gak bisa diterima dengan akal sehat kita, Pak. Tapi para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka gak pakai mikir, Pak. Apa yang dikatakan Rasul, sodakta ya Rasulullah, sodakta ya Rasulullah, Anda benar ya Rasulullah, Anda benar ya Rasulullah. Itu iman, Pak, iman. Ya. Demikian juga dengan syariat pengalihan kiblat ini. Ya, ini menguji kaum muslimin, menguji imam muslimin. Ya. Selain itu semua, banyak lagi komentar orang-orang yang bodoh tentang perubahan arah kiblat tersebut. Adapun bagi mereka yang mendapatkan petunjuk Allah, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang berat bagi mereka. Allah hanya ingin menguji hamba-hambanya agar terlihat siapa yang benar-benar mengikuti nabinya dan siapa yang kembali seperti dulu lagi, artinya kembali kafir. Yang kedua, hikmah dari pengalihan kiblat. Dari Qatadah yang berkata, saya pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, siapa saja yang disebut dengan al-muhajirun al-awwalun, orang yang berhijrah yang pertama? Ia menjawab, mereka yang sholat bersama Rasulullah pada dua kiblat. Dan Ibnu Sirin mengiyakan pendapat al-Mustayyib. Ya. Jadi apa yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam, kata dua ulama ini, adalah mereka yang pernah sholat bersama Nabi dengan dua kiblat, menghadap ke Masjidil Aqsa dan menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, pada proses pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, terlihat bagaimana ketaatan para sahabat Nabi yang bersegera melakukan perintah Rasulullah SAW. Mereka tidak mengingkari perintah tersebut.
Bahkan mereka melakukan di saat mereka belum selesai melakukan sholat. Artinya begitu ada perintah mengalihkan arah kiblat, tunggu dulu sampai salam, enggak. Mereka langsung merubah dalam keadaan sholat belum selesai. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, kemanapun Allah menghadapkan kita, maka kita harus menurutinya, karena ketaatan ialah dengan melaksanakan segala perintahnya, meskipun seandainya kita diarahkan setiap harinya ke berbagai arah, maka selaku hambanya harus melakukan apa yang diperintahkan. Jadi Masya Allah Pak, jadi ketaatan itu sampai kayak gitu Pak. Misalnya di satu hari Jibril datang, Muhammad, ubah ya posisi sholatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di sholat zuhur Pak. Nanti asar datang lagi malaikat Jibril, pindah lagi ke Baitul Maqdis, harus taat. Nanti maghrib pindah lagi ke Masjidil Haram, berpindah-pindah itu, maka tidak ada yang menghalangi orang beriman kecuali mereka harus taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pentingnya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, permasalahan kiblat merupakan suatu perkara yang besar. Allah memulai sebelumnya dengan perkara nasah, dan Allah mampu melakukannya. Allah mendatangkan yang lebih baik dari yang dinasah atau dihapus, atau mendatangkan yang serupa. Selanjutnya, bagi siapa saja yang memingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan celaan. Semua itu dijadikan sebagai pengantar dan pendahuluan dari proses pergantian arah kiblat. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan syariat-syariat di dalam Islam, itu semua bertahap. Contohnya adalah khamr. Khamr itu Bapak Ibu, itu baru diharamkan Allah di tahun berapa Pak? Khamr itu, apakah begitu Nabi Muhammad menjadi Rasul, kemudian Rasul mengatakan khamr haram gitu? Gitu atau tidak kira-kira? Tahun berapa Pak khamr itu? Khamr itu baru diharamkan pada tahun 7 Hijriah Pak. Itu berarti 20 tahun setelah Rasul menjadi Nabi. Maka kalimat Aisyah, Masya Allah, Aisyah mengatakan begini, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi secara bertahap. Dan surah-surah pertama itu disebut sebagai surah Al-Mufassal. Apa itu surah Al-Mufassal? Surah-surah yang ada pembatas-pembatasnya. Apa itu pembatasnya Pak? Pembatasnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surah-surah pendek Pak. Para ulama mengatakan bahwa surah Al-Mufassal itu adalah surah Nun ke bawah, sampai paling akhir adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu kenapa disebut Al-Mufassal? Karena banyak bismillahnya. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buka surah An-Nun, surah Nun ke bawah itu Pak, itu karakternya beda banget dari surah Nun ke atas sampai surah Al-Baqarah. Jadi kalau surah Nun ke bawah itu isinya apa? Tentang akidah, tentang tauhid, tentang Allah. Belum ada pembicaraan tentang hukum-hukum, zakat, puasa, khamr. Itu baru ada di kota Madinah Pak. Ya. Zina itu juga bertahap dahulu. Ya, tidak langsung. Ya. Kata Aisyah begini Pak, seandainya surah-surah yang pertama kali di Mekkah yang diturunkan adalah, wahai orang-orang Islam, orang-orang Muslim, jangan engkau berbuat zina, jangan engkau minum khamar, khamar itu haram. Maka kata Ibunda Aisyah, orang-orang Quraisy akan mengatakan, demi Allah kami tidak akan pernah meninggalkan zina, dan demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan khamar. Karena di awal itu orang-orang Arab Bapak Ibu, mohon maaf, itu kebiasaan mereka Pak. Mereka jago minum, jago zina.
Kalau pertama kali itu diharamkan, maka mereka akan menolak Islam. Maka butuh proses memperbaiki iman mereka, memperbaiki ketaatan mereka kepada Allah. Begitu iman mereka kokoh, maka apa yang diperintahkan oleh Allah mereka akan taati. Nanti kalau Bapak Ibu membaca bagaimana ketika proses minuman khamr diharamkan, karena itu kan awalnya kan begini Pak, khamr itu ada manfaatnya tapi ada mudaratnya, kan begitu kalimatnya, ya kan? Kemudian yang kedua, janganlah kalian minum khamr dalam keadaan sholat. Kenapa begitu Pak? Karena pernah terjadi itu imam, ya, karena dia barusan minum khamr, itu membaca Al-Quran kebolak-balik Pak, lupa, ya, kebolak-balik itu. Maka kemudian Allah turunkan, janganlah kalian sholat dalam keadaan minum khamr. Sahabat kemudian mereka ngatur Pak, berarti kalau saya sholat isya, ya, itu setelah sholat maghrib nggak boleh minum khamr. Mereka menahan diri karena jaraknya kan sangat dekat gitu ya. Mereka khawatir nanti ketika sholat isya mereka mabuk di situ. Maka yang mereka lakukan apa? Sholat minum khamr setelah isya, itu waktunya panjang gitu. Atau minum khamr setelah sholat subuh, jaraknya panjang. Nah, itu sebagai tahapan-tahapan gitu. Karena saya pernah mendengar orang yang kecanduan narkoba itu, ya, yang saya tahu itu mereka tidak boleh dihentikan secara sekaligus Pak. Itu pelan-pelan, diambil mungkin 30%-nya dulu, 60%-nya dulu, 70%, 80%, sampai tidak boleh sama sekali, ya. Tapi kalau dihentikan langsung itu bahaya katanya. Ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran itu, ya. Ternyata sesuatu yang sesuatu yang haram, sesuatu yang membawa mudarat itu cara meninggalkannya itu harus bertahap-tahap. Butuh kesabaran yang luar biasa. Baru kemudian terjadi peristiwa. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, ya, atau Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Pada suatu hari terjadi sebuah pesta, ya, di tengah orang-orang Ansor. Sa'ad bin Waqqas mabuk, Pak. Mabuk sampai kemudian membuat kegaduhan di pesta itu. Sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dipukul kepalanya dengan tulang unta sampai kepalanya berdarah-darah, ya. Baru kemudian diturunkan tentang pengharaman khamr, bahwa khamr itu adalah perbuatan syaitan. Bapak Ibu tahu, ketika ayat ini disampaikan kepada para sahabat Nabi, ada yang sudah minum khamr itu sudah mau masuk ke tenggorokan, Pak. Begitu dikatakan kepada mereka khamr haram, itu mereka memasukkan jarinya ke tenggorokan mereka sampai khamr itu dimuntahkan. Umar itu baru minum khamr, ketika datang perintah bahwa khamr itu haram, itu semua bejana di rumah Umar dikeluarkan dari rumah Umar, dibuang. Itu sami'na wa ata'na. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena iman mereka sudah teruji. Nah, ini namanya tahapan di dalam Islam. Kemudian yang kelima, pergantian arah kiblat merupakan kesempatan bagi musuh-musuh Islam untuk menebar keraguan tentang Islam dan pemeluknya, guna memurtadkan mereka yang telah beriman. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnu Juraiz berkata, telah disampaikan kepadaku bahwa orang-orang yang telah memeluk Islam kembali menjadi murtad. Mereka berkata bahwa kiblat itu ke sana, ganti lagi ke sini, kata mereka. Fitnah keraguan-raguan itu terus digemakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghalangi mereka dari Islam. Adapun senjata untuk menolak hal itu adalah ilmu syariat yang dapat mematahkan tipu daya musuh. Ya. Ternyata gara-gara pengalihan kiblat muslimin ini, ada sebagian muslim yang iman mereka tipis itu kembali kafir, kembali murtad, keluar dari Islam. Kemudian hikmah yang keenam, kiblat yang diberikan oleh Allah bagi umat ini
merupakan kiblat yang tepat bagi mereka dan merekalah ahlinya. Tempat tersebut merupakan posisi yang paling tengah yang disediakan bagi umat terbaik, nabi termulia dan kitab teragung. Mereka adalah sebaik-baik zaman mereka hidup, syariat khusus dan sebaik-baik tempat tinggal di hari akhirat nanti juga, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, akibat dari perpindahan arah kiblat sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Akibat itu memang terjadi sebagaimana diberitakan oleh Al-Quran dalam ayat yang disebutkan, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Ya, huruf sin ini menunjukkan pemberitaan yang akan datang. Ya. Jadi ini masya Allah termasuk mukjizat Al-Quran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kisah pengalihan kiblat ini akan membuat orang-orang bodoh, orang-orang yang memusuhi Islam, mereka berkata, apakah yang memalingkan mereka dari Baitul Maqdis? Sudah isya belum? Belum. 4 menit. Kemudian yang ke-8, pergantian arah kiblat dengan menghadap ke kota Mekah dan menghadapnya orang-orang muslim dimanapun mereka berada ke arah tersebut menunjukkan adanya keistimewaan tempat tersebut dibandingkan tempat-tempat yang lain sebagai tempat diturunkannya wahyu. Fokus tujuan kaum muslimin pada pelaksanaan haji dan umrah, kiblat mereka baik hidup maupun mati, Allah telah memuliakan tempat itu dengan berbagai macam kemuliaan yang tidak ada tandingannya. Kemudian yang ke-9, adanya pergantian arah kiblat menguatkan bahwa daerah tersebut benar-benar berada di tengah-tengah sesuai dengan letak geografis. Itulah sebabnya jazirah tersebut terpilih sebagai tempat bagi risalah penutup. Jadi jazirah yang letaknya di tengah-tengah bumi Allah, ya. Dan Allah telah mengisyaratkan dalam firman-Nya, litundira ummal qura wa man hawlaha, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul qura, yaitu penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Jadi secara ilmu geografis Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ahli mengatakan bahwa keberadaan Mekah, di mana di sana ada Ka'bah itu menjadikan Ka'bah benar-benar menjadi pusat bumi, Pak. Jadi kalau diukur dari arah utara selatan itu, barat timur, maka letak Ka'bah itu benar-benar di tengah bumi. Menjadi apa itu ya? Menjadi poros bumi. Dan ini sudah diteliti oleh para ahli. Ya. Maka benar dikatakan di sini bahwa Ummul Qura atau penduduk Mekah ini adalah penduduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menghadap kiblat itu bagian dari syarat sahnya sholat. Ya Bapak Ibu ya, kita tidak boleh sembarangan. Ya, tapi juga tidak boleh terlalu hulu, berlebihan. Misalnya, ini kan sekarang ini banyak polemik ya, yang berkaitan dengan arah kiblat gitu. Oh ini kalau diukur dengan kompas ini kayaknya nggak pas ini arahnya. Ini menyelisih sekian derajat gitu. Sampai kemudian mikrofonnya digembor gitu, diganti, itu tidak boleh, Pak. Para ulama mengatakan itu adalah tindakan yang berlebih-lebihan. Yang dimaksud menghadap kiblat itu adalah bukan harus persis menghadap Ka'bah, kecuali orang yang melihat Ka'bah harus, Pak. Tapi kalau kata posisinya di Indonesia ini, ya, maka itu tidak menjadi kewajiban. Yang penting adalah kita menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada. Tidak harus persis. Yang persis adalah ketika kita berada di depan Ka'bah dan Ka'bah kita lihat. Kita harus di depannya persis. Tapi kalau posisinya seperti kita di Indonesia, itu tidak mengharuskan seseorang harus kemudian, oh ini salah, ini harus diubah, ini nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting adalah arah kita ke arah kiblat, itu sudah cukup. Ya.
Karena agama Islam ini adalah agama yang mudah, tidak memberatkan, ya, memudahkan penganutnya untuk melaksanakan ibadah dengan nyaman. Baik, insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita, masih membahas tentang beberapa peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat buat kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan ridho kepada kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membuat langkah kita mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.